الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا أهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلوه للحادث الأممي يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ilaihi tawassalna khususan lil mu'allim hadzal kitab li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani wa lil Imam Asy-Syayyuti wa usulihima furima. Ustadz Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi Bangil, Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Sayyidil Walid Abi Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Ustadz Haji Fahrul Razi bin Haji Ishaq, Abi Haji Abdul Ghani bin Munajjim Muhammad, Umi Siti Lailah binti Munajjim Musa, wa khususan almarhum Ustadz Dr. Haji Umay Ja'far Sadiq bin Bulan, Ustadz almarhum Ustadz Haji Fadhani Muhi bin Bulan, Ustadz almarhum Haji Ridwan Anwar bin Fulan, Ustaz almarhum Bapak Ustaz Haji Faturin Zain bin Fulan, almarhum Ustaz Haji Nasir Bakti bin Fulan, Ustaz almarhum Ustaz Haji Imam Zarkasi Rawi usulihim wa furim, wa khususan almarhum Bapak Haji Sudirman bin Fulan, Bapak Haji Rusman Makmur bin Fulan, Bapak Haji Umar Maskuri bin Fulan, Pak Haji Surasto bin Fulan, Pak Haji Ciptadi bin Fulan, Pak Haji Bejo Hadi Suprato bin Fulan, Pak Haji Raden Martono bin Fulan, Pak Haji Sudibyo bin Fulan almarhum, Bapak Haji Aris Komaris Andika bin Fulan, Bapak Insinyur Waluyo bin Fulan, Pak Haji Abdurrahman bin Fulan, Bapak Haji Nurdin bin Fulan, almarhum Bapak Haji Yatim Wakri bin Fulan, wa usulihim wa furahim. Kita punya orang tua masing-masing, ibu kita, ayah kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah maghfirah dalam kuburnya, wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo silakan baca dulu. Halaman 34 ya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-sama'i bil kawakib." Zayyana as-sama'a. Zayyana as-sama'a bil kawakibi wa zayyana al-malaikata bi Jibril wa zayyana al-jannata bil huri wal qusuri wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al-ayyama bi yaumil jumu'ati wa zayyana al-laila li bi lailatil qadri wa zayyana as-suhura bi syahri ramadhan wa zayyana al-masajida bil ka'bati wa zayyana al-kutuba bil qur'ani wa zayyana al-qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Ya, satu lagi bawah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bi bismillahirrahmanirrahim kutiba minal abrari wa bari'a minal kufri wan nifaqi." Iya, terjemahkan. Artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghias langit dengan bintang-bintang, menghias para malaikat dengan Jibril, menghias surga dengan bidadari dan gedung-gedung, menghias para nabi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghias hari-hari dengan hari Jumat, menghias malam-malam dengan Lailatul Qadar, menghias bulan-bulan dengan bulan suci Ramadan, menghias masjid-masjid dengan Ka'bah, menghias kitab-kitab dengan Al-Quran, dan menghias Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya
Siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ia ditetapkan termasuk orang yang baik-baik, terbebas dari kufur dan nifaq. Wallahu a'lam. Tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 1 bulan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib. Jamaah semua yang hadir pada pagi hari ini, bapak-bapak, saudara-saudara, dan juga ibu-ibu yang sangat saya hormati dan muliakan, akhina Ustaz Zainuddin dan para asatiz sebagai imam-imam rawatib dan jajaran kepengurusan Masjid Babus Salam yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah masuki hari yang ke-10 bulan suci Ramadan. Semoga harapan kita, ibadah kita yang semua kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, pasti insya Allah Allah akan menerima ibadah kita semua. Selanjutnya Nabi menyatakan dalam hadis yang baru saja kita baca ini, Nabi menyatakan innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah menghias langit hiasannya dengan bintang-bintang. Jadi indahnya langit, cakepnya langit apabila berserakan bintang-bintang yang gemerlapan. Jadi itu langit jadi indah. Jadi indahnya langit bila ada bintang. Nanti di hari kiamat Allah menyatakan wa idan nujumun kadarat. Dulu kita masih belajar di SD atau SMP, itu bintang-bintang yang ada yang kita lihat kecil itu bagian daripada matahari yang kumpul di galaksi Bima Sakti. Itu dulu masih belajar gitu-gituan tuh ya. Matahari yang satu aja begitu panas karena jauhnya itu bintang yang ada di langit itu. Nanti di hari kiamat menjelang dimusnahkan alam raya ini pada berjatuhan ya. Jadi bukan petasan lagi, bukan bom lagi, bintang, ribuan bintang. Sekarang nggak sanggup manusia, di mana jauhnya itu bintang. Ya, kita naik pesawat masih tinggi lagi. Subhanallah, nggak ada yang mampu. Baru yang mampu manusia hanya ke bulan. Ya, ini bintang lebih jauh lagi. Jadi itu langit begitu indahnya apabila kita melihat hiasan yang Allah berikan namanya bintang. Dan itulah sebagai tanda orang-orang ngerti bintang, kalau banyak-banyak itu berserakan bintang, itu malam-malam ceria, itu malam-malam beruntung. Nelayan-nelayan dia lihat dulu ke atas, berangkat mereka. Dan banyaklah ahli-ahli nujum, ya, bintang ini, bintang itu. Saya nggak bahas itu dah, itu ilmu perdukunan dah, ya. Ada bintang sakya, apa namanya, bintang, saya nggak tahu tuh. Bintang Gemini, bintang Kukusan, bintang apa lagi itu, Baskom, macam-macam tuh. Ya. Itu kekuasaan Allah, indah ya Allah. Jadi indahnya langit bila ada bintang. Wa zayyanal malaikata bi Jibril, dan Allah hiasi seluruh malaikat yang ada dengan sebab biangnya itu, jenderalnya, pokoknya, yaitu malaikat Jibril. Nanti di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, menurut dalam surah Al-Qadar, ya, itu malaikat Jibril turun. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul
malaikatu warruh fiha, pada malam itu. Tanazzalul malaikah, turun malaikat-malaikat. Malaikat yang biasa di langit, mereka ada di langit. Kalau bahasa kita bersilaturahmi ke bumi. Yang di langit, yang di bumi ke bumi. Nah nanti malaikat hebat-hebat yang ada di langit turun itu. Dipimpin oleh siapa? Malaikat Jibril. Kalau bahasanya jenderalnya ikut turun. Makanya dikatakan malam itu malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Gimana itu kalau seluruh orang-orang hebat kumpul semua? Ini bukan orang, bukan manusia, bukan kiai, bukan habaib, malaikat. Ya. Malaikatu fiha. Apa mereka turun? Biizni rabbihim. Emang diinstruksikan sama Tuhan Allah. Mereka turun. Ya. Mereka waktu turun itu, apa yang mereka bawa itu? Salamun. Kita didoain sama malaikat. Salamun, sejahtera hai orang-orang bumi. Sejahtera. Yang lagi iktikaf, yang lagi baca Quran. Malam dia turun. Nabi nggak memastikan itu malam-malam berapa. Cuma Nabi menyatakan bahwa malam-malam itu berada di malam 10 terakhir. Taharraw lailatul qadri bil asril awakhir fi syahri Ramadan. Cari. Malam 10 terakhir itu ada malam Lailatul Qadar. Itu malaikat-malaikat semuanya pada bertemu mereka semua. Hanya ulama-ulama mereka mempunyai pengalaman-pengalaman. Malam itu ada kalanya tadi itu. Langit begitu indah, banyak bintang berserakan di mana-mana. Biru, nggak ada tertutup dengan awan. Kata Imam Ghazali di antaranya begitu. Itu malam orang dulu itu kita nggak tahu malam ke-23 atau malam 25. Di antara malam ganjil itu udah pasang aja dah dari malam 21 sampai malam 30. Kata orang Betawi, ilok mendapat. Jadi pilih-pilih. Dari malam 20 ada yang mengatakan malam 19. Siti Aisyah mengatakan bisa terjadi malam 19, awal daripada malam ganjil. Ya. Itu kalau kalangan habaib itu malam-malam ganjil itu mereka mengadakan acara itu. Hatmul Quran. 21 nanti di Bogor. Gitu 23 nanti di Al-Hawi, malam 25-nya nanti di Kuitang. Malam 19-nya di Gurwadi sini. Ya. Jadi mereka itu pada tahu jadwal-jadwalnya di malam-malam itu tuh. Ya mudah-mudahan kita dapatin malam Lailatul Qadar jamaah. Tahunya nanti kalau di akhirat. Orang banyak tanya pembahasan itu, apa tanda-tandanya kita dapat Lailatul Qadar? Nggak bisa kita. Nggak mungkin paginya muka kita bersinar, enggak. Biasa. Nanti di akhirat. Catatan amal kita, rekening akhirat antar tertulis itu. Anda mendapatkan 1 miliar. Kira-kira diuangin gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Dalam seumur hidup Anda yang ikhlas karena aku, ada 2 mendapatkan jadi 2 miliar. Apa ini ya Allah? Lailatul Qadar. Kita nggak tahu. Ibadah mana yang kita anggap sepele, kita lagi lemes-lemesnya baca Quran. Biarin 2 ayat. Apalagi 1 juz. Siapa tahu malam itu malam Lailatul Qadar. Mancingnya umpannya cuma cebong, dapatnya hiu. Itu namanya hiu goblok. Lah hiu mancing. Ini maksudnya contoh. Bacaannya dikit, dapatnya gede. Baca cuma 2 ayat, habis tarawih pulang setengah 10 baca Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Malam itu Lailatul Qadar, ya Allah. Diumpamain sama juga orang mancing, umpanannya cebong. Dapatnya apa? Hiu. Dasar hiu goblok.
Cebong kan kecil. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya amalan kita kecil, siapa tahu ya jangan sepelein nih. Di banyak orang sekarang udah mulai pada rontok. Mana-mana rontok. Kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, waduh. Ini Pak Haji Ishak nih, biar dari sini. Dia udah sampai di Mekah. Umroh mahal tuh malam 20 ke sana. Udah berjubel. Sampai di stop masuk ke Masjidil Haram bagi yang pakai ihram ke atas. Manusia yang punya duit nggak sayang untuk ke sana. Saya kalau duit saya banyak nih, jamaah saya ajak nih naik busway ke sana. Ya sekali-kali kita ke sana bareng-bareng. Ya Allah. Sana bareng-bareng, bawa bini yang muda dikit gagah. Waduh, Masya Allah. Bawa bini tua ngambek. Gua ajak pulang mendingan begitu. Jadi jamaah, itu malam Lailatul Qadar, malam mulia itu. Ya, usahain nih biar kita harus malam 10 itu biar kita fit badan kita. Udah dah, untuk Allah aja dah. Belum tentu tahun akan datang masih hidup enggak? Hidup jiwa ruh kita ini. Jadi dihiasi itu malaikat-malaikat yang berapa miliar malaikat, ya kita nggak tahu jumlahnya, dengan pimpinan karena adanya malaikat Jibril. Wa zayyanal jannata bil huri wal qusur. Dihiasi surga-surga itu dengan bidadari dan gedung-gedung. Artinya indahnya surga, kenikmatan surga, enaknya surga itu orang inginnya di antara dua. Artinya al-hur bidadari, al-qusur adalah gedung-gedung. Logikanya nerima. Harus ada perempuan, harus ada tempatnya, villa. Enak. Jadi dihiasi orang yang diidam-idamkan ke surga apa? Di antaranya dua, Nabi mengatakan. Bidadari sama apa? Gedung-gedung. Apa artinya mobil mahal? Kalau rumahnya jelek, nggak punya bini. Ayo dah, pikirin lah kita dah. Ayo dah, mau ditidur di mobil mulu. Yang enak, biarin punya mobil banyak, rumahnya cakep, bininya cantik. Kecantikan di dunia yang kita bilang perempuan cantik, nggak seapa-apanya sama bidadari. Kalau kata orang Cipinang sono, Pak Haji Untung, tangeh. Kamu tangeh, nggak seapa-apanya. Nanti kalau kita jumpai itu yang namanya bidadari, subhanallah, hurun ain. Tiap bulan Ramadan yang kita minta, wa min hurin ainin mutazawwijin. Ya Allah, kawinin kami ya Allah dengan bidadari-bidadari. Tuh, makanya lagi lempengan begitu, amin biar keras, biar kita dikawinin sama bidadari. Deketin bini kalau dicekek kita. Lu ngapa emang lihat gue jelek? Ya nanti di akhirat kalau dia soleha, taat sama Allah, taat sama suaminya, bidadari jadi pelayan, dia permaisurinya. Perempuan yang soleha tuh, yang sama Allah dia harmonis, dia sembahyang, dia puasa, baca Quran, dia doa, dia nyenengin suaminya. Man gitu dong syaratnya perempuan masuk surga. Kita lagi bersendau gurau dengan bidadari-bidadari, lewatlah di depan kita permaisurinya itu surga. Mata kita tetap di dunia kan paling indah perempuan. Kita langsung lihat siapa itu. Kan tanda orang sempurna, masih lihat perempuan masih enak. Itu menandakan sempurna. Kalau lihat perempuan gimana? Ah, gua tahu dah, nggak tahu berapa banyak. Sama sama kolok lah. Ya udah nggak sempurna. Wah, cakep tuh. Nanti di surga begitu. Ini bidadari nih kiri kanan. 72 kita. 36, kanan 36, ini 36, yang mijitin kepala, yang mijitin kuping, yang tangan, macam-macam, 36. Kiri kanan, yang megang kuku, waduh. Cantik-cantik, lagi begini-gini mata kita lihat tuh siapa yang lewat tuh? Malaikat Ridwan, itu siapa yang lewat tuh? Malaikat Ridwan, itu yang lewat siapa itu? Mahia, siapa itu? Bini lo. Kita bikin, ya Allah. Dulu bini gua nggak begini dulu, masa jidatnya dulu kayak lohan, kok sekarang cakep. Lain didandani sama Allah. Wanuh, kami keluarkan manusia dalam bentuk yang lain.
dalam bentuk yang lain nanti kita. Tuh perempuan bini kita bentuknya bentuk lain. Kita nggak punya lambung, nggak punya depan belakang, namanya mohon maaf ya, pengeluaran yang habis itu kan hidup kita di akhirat nanti. Nggak ada pembuangan. Kalau model begini di sana ada tinjak, di mana nyedotnya? Wa nukhrijukum taratan ukhra. Apa tuh ayatnya? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kau, ke dalam tanah kami kembalikan, dan dari kubur di tanah kami keluarkan dengan bentuk yang lain. Namanya sama, tapi bentuknya mungkin bagian-bagian di dunia udah nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Kalau kita nanti ada buang hajat, nggak pengeluaran depan dan belakang, keluar keringet. Itu riwayat lagi, keluar keringet. Lain udah, Allah punya mau. Servisnya udah beda udah. Di sana rasa cemburu, rasa dendam dihilangin sama Allah. Nggak ada dendam, nggak ada, kita ada iri, nggak ada. Itu kan iri, dendam, sirik di dunia yang bisa bertengkar, saling bunuh, itu masih ada. Ya, di akhirat udah nggak ada gitu-gituan. Jadi kalau kita mau amal siapa aja udah ada hukum lagi soalnya. Misalnya Ustaz Zainuddin punya bini 36 cakep-cakep, tukeran boleh. Hukumnya nggak ada kan di dunia doang. Ustaz, tukerannya apa ini nih? Wah, hidungnya kurang mancung dikit lah, boleh. Gimana? Ini nih keringatnya bau kasturi, itu ada bau itu nggak? Spalding, oh, boleh, boleh. Ini gimana? Ini 1000 bunga nih, enak nih. Kayak ingat maulid di Cipinang. Itu keren. Ya Allah. Jadi indahnya surga, yang kita idam-idamkan surga, yang kita ingin surga. Nabi mengatakan pertama bidadari, kedua gedung-gedung. Kita mohon maaf, kita diberikan di dunia ini nafsu cuman satu. Yang 99 Allah lost nanti di akhirat. Satu nafsu aja kita masih bisa kawin 4, kita layanin 4-4-nya. Laki-laki nggak ada bekasnya, udah tua tetap aja masih ada setrumnya, mana ada kurang dikit. Lain perempuan kalau udah nggak main, setrum udah hilang, udah diam kayak tapek dia. Kayak Pak Haji Untung gini, kita misalnya ini kain umur 18-20 tahun, punya anak mau 6. Enggak, benar, beliin aja obat yang kelihatannya, vitamin yang kelihatan langsung kayak orang kesetrum. Nanti di akhirat gak pakai gitu-gitu. 99 di loss sama Allah, dan kita punya saluran kita tadi tuh 72. Mau bini atuh lagi, jadi 73. Yang ini kurang, ini layanin. Ya. Pokoknya nikmat dah. Kalau masuk surga, kalau masuk neraka nggak ketemu gituan. Itu tuh. Jadi surga dihiasi dengan bidadari-bidadari. Kita beriman pasti ada di sana. Dan gedung-gedung al-qusur. Selanjutnya apalagi? Nabi menyatakan wa zayyanal anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dihiasi seluruh nabi-nabi dengan sebab adanya Nabi Muhammad. Jadi dulu belum lama ada seorang ustadz, saya pernah lihat ada batu, kata dia bilang, saya masih nggak pernah lihat. Dia bilang aku pernah lihat batu delima merah itu ustadz, katanya. Iya, kalau ada di sini itu 10 gelas semuanya ditaruhin satu, itu yang 9 ikut warna semua. Masa ente ini 9 gelas jadi 10 sama 1, taruhin aja batu. Makanya sampai sekarang dicari di mana itu adanya. Satu aja itu semua ikut merah, cakep tuh warnanya, gara-gara satu batu. Nabi Muhammad satu, itu gara-gara Nabi Yusuf indah dan ganteng. Gara-gara Nabi Allah Daud suaranya bagus, karena ada Nabi Muhammad. Jadi jangan pakai beda-bedain. Bagaimana gantengan mana Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Jauh. Jenderal sama kopral beda.
nggak bisa dibeda-bedain. Cuma Nabi Muhammad punya wibawa, punya karisma. Nabi Yusuf sebagai anak angkatnya Zulekha ganteng. Ya namanya anak angkatnya di rumahnya Zulekha yang dites sama perempuan-perempuan itu, mana ya Zulekha yang kau jadikan diuji sama seorang laki-laki dalam rumahmu itu. Keluar Yusuf. Nabi Muhammad lebih ganteng lagi. Cuman punya wibawa. Apa tuh perempuan-perempuan Madinah? Anak-anak sahabat semuanya di Ansor, kaum Ansor dan kaum Muhajirin cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik, lo pengen banget. Yang berani aja satu di antaranya. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar. Gimana kau mau ya Muhammad dengan putriku nama Aisyah? Itu karena pengennya seorang ayah Abu Bakar pengen jadi mertuanya, pengen tuh Muhammad jadi mantunya. Ganteng Rasulullah, udah ganteng. Apabila beliau baca surah Inna fatahna laka fathan mubina, surah Al-Fatah, Nabi suaranya kasauti Daud. Jadi Nabi lengkap, badannya cakep, konsep tubuhnya bagus, ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, akhlaknya mulia, luar dalam cakep. Makanya dihiasi seluruh nabi-nabi karena adanya Nabi Muhammad. Enggak pernah bosan lihat Rasulullah. Bila aku melihat Rasul, enggak akan bosan. Ya. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Siapa yang memandang engkau ya Muhammad, yas'ad. Yas'ad itu artinya girang. Dari rumah sumpah lihat wajah Rasulullah. Sumpahnya hilang. Beda sama kita. Kita lihat muka teman, gue tambah sumpah lihat muka lu. Ada yang lihat guru kurang aja tuh murid. Gue ngapa gede aja lihat muka ustad. Ya Allah. Tanya ibu-ibu dah. Ibu-ibu lebih demen mana lihat muka suami sama duit? Pasti jawabannya enakan duit apa? Lihat apa? Duit. Nabi mukanya indah, cakep, dihiasi seluruh nabi-nabi ke Nabi Muhammad. Sampai dikiaskan oleh ahli-ahli syair, anta syamsun anta badr. Ya. Anta itu Nabi Muhammad, engkau bagaikan matahari dan bulan. Nggak ada contoh yang paling tinggi udah. Nggak ada contoh ciptaan Allah yang paling tinggi, matahari dan jadi udah nggak ada yang indah di manusia, cuma Nabi Muhammad. Gantengnya, akhlaknya apalagi. Jadi cakepnya, indahnya, semua yang ada itu dihiasi karena ada Nabi Muhammad. Ya Allah, nanti kita akan ketemu Rasulullah. Nanti kita ketemu di akhirat. Nanti dah orang pengen pada ketemu. Ya. Apalagi kita ziarah. Saya waktu ziarah makam Rasul kan sekarang pakai jadwal gitu ya. Apa namanya, pakai apa itu Ustaz? Jadi bagian ini travel ID masuk. Nah, udah kosong masuk kita. Ya Allah. Itu baru sampai di depan makam Rasulullah. Kalau yang benar-benar cinta sama Rasulullah, dia mungkin di Indonesia, di Jakarta, suka baca selawat. Dia mengharap-harap, ya Rasulullah, kapan gue bisa ngimpi engkau ya Rasulullah. Nangis jamaah kita sana. Ya Rasulullah ji'na li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inna rabbil alamina. Ya Allah, orang yang ada cinta dengan orang yang gak ada cinta beda. Yang gak ada cinta depan makam Rasulullah, apa namanya? Sepi begini. Ya Allah. Di sana sih gak keburu gitu-gituan ya Rasulullah. Karena dia melihat kita. Nanzarani fil mamat ka'annama zarani fil haya atau kama qala Nabi. Siapa yang ziarah aku sudah mati, bagaikan dia ziarah saat aku hidup. Mudah-mudahan nih kita nih semuanya jangan sampai enggak. Mudah-mudahan sampai kita belum meninggalkan dunia ini, jangan sampai kita enggak sempat ziarah makam. Biarin dah pakai jalur-jalur umroh, enggak apa-apa dah. Nungguin haji pakai puluhan tahun. Udah nanti bisa lebaran yang 28 juta ada, 29 juta ada. Berangkat dah. Tujuannya dua, Mekah Madinah atau Madinah Mekah.
Tuh kita kangen itu tuh. Rugi kalau ada kemampuan nggak sempat ke sono. Rugi, punya mobil punya, nggak sempat ke Mekah, ke Madinah. Mungkin bukan duitnya nggak ada kali ya, kata ulama-ulama. Emang Nabi dan Ka'bah nggak mau demen, nggak mau lihat mukanya. Duitnya ada saudara, kemampuannya ada saudara. Tapi kenapa dia nggak ke Mekah, Madinah? Bukan dia nggak mau. Orang Mekah dan Madinah nggak mau lihat congorannya. Subhanallah, congoran. Ada orang kaya nggak mau sana, bukan nggak mau, ada aja kesibukan. Inilah bisnis inilah belum selesai lah inilah. Jadi indahnya seluruh nabi karena adanya Nabi Muhammad. Wa zayyanal ayyam biyaumil jum'ah, dihiasi seluruh hari-hari yang 6 itu karena keberadaan hari Jumat. Jumat kita wukuf haji akbar. Kita meninggal hari atau malam Jumat. Orang beriman, wow, ini orang bahagia. Man mata yaumal jum'ah aw lailataha rufi'a anhu adzabul qabri. Siapa yang meninggal malam atau hari Jumat, orang itu akan dijauhkan dari siksa kubur. Oh, enak banget itu meninggal hari Jumat atau hari Jumat. Minta sama Allah biar hari atau malam Jumat. Manfaatnya apa lagi? Yang nyolatin banyak kalau di masjid, gak usah ngundang lagi udah. Jadi kalau pengen mati hari Jumat berdoa tuh. Jadi kalau pengen mati hari Jumat berarti ini kan baru hari Sabtu, jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 5 hari lagi dah. Ya. Hari Jumat, malam Jumat, ya Allah. Kalau suruh pilih gitu malam kapan kau meninggal, pilih hari atau malam Jumat. Itu adalah Sayyidul Ayyam Yaumal Jum'ah. Penghulu hari adalah hari Jumat. Wa zayyanal masajid bil Ka'bah, dihiasi masjid-masjid ini jadi pada auranya mulia-mulia itu masjid karena adanya Ka'bah. Jadi kita punya persatuan arah. Seluruh masjid ngadep ke sana semua. Dimanapun tuh masjid seperti kayak pusatnya, seluruh ngadep dia semua. Agama lain nggak punya begitu. Lihat aja nih di sini. Dekat Tip-Top ngadep ke sono ke timur, sono dekat apa namanya, sono dekat rumah sakit apa namanya, iya ngadepnya ke arah utara, mana aja dia mau, kayak kami diputer. Oh kita enggak, seluruh dunia ngadep satu, ya persatuan arah. Apa itu penghiasnya seluruh masjid? Ini kebersamaan yang Allah ciptakan ini. Ka'bah, ya. Nanti lihat Ka'bah, subhanallah, batu yang udah lama, Baitul Atiq. Kemudian wazainal kutub bil Quran, Allah hiasi seluruh kitab. Ada namanya Taurat, ada namanya Zabur, ada namanya Injil. Itu seluruh kitab-kitab dihiasi dengan adanya artinya Quran ini melengkapi semua. Kita nggak dapat lagi sekarang bagaimana kitab Zabur, udah nggak tahu. Yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Daud. Taurat Allah turun kepada Nabi Allah Musa. Injil kepada Nabi Allah Isa. Mana yang asli? Nggak ketemu dah, nggak bisa ketemu. Kalau mau cari-cari paling sekian berapa persen di perjanjian lama, ada yang di Injil Babel, tapi juga itu masih diragukan karena bahasa aja beda-beda. Ada di Inggris itu Babel bahasa Inggris, ada di Jepang bahasa Jepang. Nah yang utuh dimanapun dia berada, di Jepang tetap ada bahasa Arabnya, dimanapun Quran. Mau tahu isi Quran tentang bagaimana Nabi Allah Daud, baca. Mau tahu bagaimana Isa ibnu Maryam dari mulai lahir sampai namanya Maryam di surat Maryam, Bunda Maria, gimana, baca Quran. Gimana Musa alaihissalam, baca Quran. Gimana Musa waktu dia diangkat sebagai Rasul, gimana dia memperlihatkan keadaan Allah, udah dah di Quran. Jadi Quran itu mencakup semua yang ada kitab-kitab di dalam Al-Quran. Wa zayyana al-Quran bi bismillahirrahmanirrahim. Quran itu dihiasi karena ada ucapan bismillahirrahmanirrahim. Berapa puluh ayat itu? Ya mungkin ada yang mengatakan 6.666 ayat, ada yang begitu. Udah kita nggak sanggup dah ada sekian. Nah, itu seluruh 30 juz, seluruh 114 surah itu dihiasi Quran itu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bacanya
Nanti ada pendapat, ada Imam Syafi'i kencang, ada Imam Ahmad pelan, sunnah, macam-macam dah. Nah, jadi ini tema bismillah, Quran itu dihiasi bismillah. Yang terakhir, man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa yang suka ucapin bismillahirrahmanirrahim, mau makan bismillahirrahmanirrahim, mau pakai baju bismillah, mau mulai nyetar motor, bunyi motor bismillahirrahmanirrahim, mau ngapain baca bismillah. Orang yang biasa baca bismillah kutiba minal abror, orang itu tercatat dari orang-orang abror. Innal abrara lafi naim. Orang-orang abror, orang baik-baik itu tempatnya di surga. Nah, jadi kalau mau tahu orang-orang baik, suka baca bismillah. Wa bari'a minal kufri wan nifaq, dan dia akan bebas, enggak terdapat sifat kekafiran dan sifat kemunafikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah, Allah berikan kita sehat walafiat sampai tuntasnya bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani waddi ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a asyani wa daraji. Sekali lagi, ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a asyani wa Allahumma salli wa sallim wa barik.